Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga pada sehat semuanya ya. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini dan telah meluangkan waktunya di pagi hari ini. Ya, sebelum memulai acara pada pagi hari ini, mari kita on cam terlebih dahulu semuanya. Kepada mbak-mbak peserta diskusi metaplan pagi hari ini, bisa dipersilakan untuk on cam terlebih dahulu. Ya, bagi yang mungkin tidak berhalangan jaringan atau kendala apapun, bisa on cam ya mbak-mbak. Baik, sebelum memulai acara, mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Tiada kata cukup untuk berdoa. Nah, sebelumnya, perkenalkan, saya Widawati Basuki dari FKM UNER. Di sini bertindak sebagai MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Putri dari IKM 5C. Di sini saya bertugas sebagai notulensi. Baik, perkenalkan saya Ambersi Prameswari, di sini bertugas sebagai notulensi. Perkenalkan, saya Emirta Dwi Arisandi, saya bertugas sebagai dokumentasi. Perkenalkan teman-teman semua, saya Arti Alia Rahmadia, di sini saya bertugas sebagai notulen. Baik, perkenalkan saya Rahma Bianita, di sini bertugas sebagai fasilitator. Baik, perkenalkan saya Ari Ramadan Ari Putra, saya di sini bertugas sebagai dokumentasi. Baik, perkenalkan nama saya Mawar Melinda, hari ini saya bertugas sebagai notulensi. Perkenalkan, saya Nisa Rama Putri, di sini saya berperan sebagai dokumentasi. Baik, terima kasih kepada teman-teman FKM telah memperkenalkan diri masing-masing. Selanjutnya, kita juga perkenalkan dari peserta yang ada di sini. Bisa disebutkan nanti nama, umur, serta disebutkan apakah memiliki keluarga yang memiliki riwayat diabetes atau tidak ya. Baik, bisa dimulai dari Mbak Bella Salsabila. Oke, halo semuanya, selamat pagi. Nama aku Bella Salsabila, umur 20 tahun. Untuk saat ini keluarga ada yang mengalami diabetes. Baik, terima kasih Mbak Bella. Selanjutnya kepada Mbak Desti dipersilakan. Nama aku Destina Kamala Putri. Aku umur 16 tahun, ada riwayat diabetes dari keluarga. Baik, salam kenal Mbak Desti. Selanjutnya kepada Mbak Safa Aulia bisa dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa Aulia Asnaningrum, umur saya 20 tahun. Di keluarga saya ada riwayat penyakit diabetes, yaitu mama saya. Ya, terima kasih Mbak Safa. Selanjutnya kepada Mbak Lia dipersilakan. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Lia Syifa, umurnya 19 tahun. Saat ini keluarga ada yang menderita diabetes. Baik, terima kasih Mbak Lia. Selanjutnya kepada Mbak Niken Aditya, dipersilakan. Oke, halo semuanya, nama aku Niken Aditya, usiaku 20 tahun. Saat ini keluarga ada yang memiliki riwayat diabetes. Terima kasih Mbak Niken. Kepada Mbak Nadia Santika, dipersilakan. Halo, perkenalkan nama aku Nadia Santika. Aku umurnya 20 tahun. Di keluarga ada riwayat penyakit diabetes. Baik, salam kenal Mbak Nadia. Selanjutnya kepada Mbak Amelia Putri, dipersilakan. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Amelia. Umur saya 18 tahun, di keluarga ada yang mempunyai riwayat diabetes. Ya, terima kasih Mbak Amelia. Selanjutnya kepada Mbak Firza Putri, dipersilakan. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Firza Putri Moida Marani. Usia aku 20 tahun. Saat ini keluarga ada yang ada riwayat terkena diabetes. Ya, terima kasih Mbak Firza. Selanjutnya kepada Mbak Alvina, dipersilakan. Baik, mohon maaf tidak bisa on cam. Perkenalkan saya Alvina, di keluarga ada riwayat diabetes. Terima kasih. Terima kasih kembali Mbak Alvina. Dan terakhir di sini ada Mbak Liza, dipersilakan.
Halo semua, kenalin nama aku Liza dan di keluarga aku kebetulan ada riwayat diabetes. Iya, terima kasih kepada Mbak Lisa dan teman-teman semuanya yang sudah memperkenalkan diri masing-masing. Nah, jadi di sini kita tahu ya bahwa dari semua peserta di sini memiliki riwayat, keluarganya memiliki riwayat diabetes juga. Nah, untuk kenapa sih kelompok kami itu memilih topik diabetes? Nah, berikut alasan kami memilih topik diabetes mellitus. Minta tolong. Next. Nah, jadi definisi dari diabetes mellitus sendiri itu sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi-etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah, disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin. Jika pada diabetes tipe 2 ini ditandai dengan penurunan sekresi insulin oleh sel beta pankreas dan atau gangguan fungsi insulin atau resistensi insulin. Next. Nah, berikut latar belakang dari kami memilih topik diabetes ini. Jadi, dari data Ikatan Dokter Anak Indonesia ini menyatakan angka kejadian DM pada anak usia 0 sampai 18 tahun mengalami peningkatan sebesar 700% selama jangka waktu 10 tahun. Prevalensi diabetes mellitus menunjukkan peningkatan seiring dengan bertambahnya umur penderita yang mencapai puncaknya yaitu pada umur 55 atau 64 tahun dan menurun setelah melewati rentang umur tersebut. Pola peningkatan ini terjadi pada Riskedas 2013 dan 2018 yang mengindikasikan semakin tinggi umur maka semakin besar risiko untuk mengalami diabetes. Peningkatan prevalensi dari tahun 2013 sampai 2018 terjadi pada kelompok umur 45 sampai 54 tahun, 55 sampai 60 tahun, 65 sampai 74 tahun dan 75 sampai 75 tahun. Jadi dari gambar tersebut dapat kita tahu bahwa hasil dari Riskedas tahun 2013 dan 2018 ini dilihat bahwa semakin bertambah umurnya, maka semakin juga bertambah resiko untuk terkena penyakit diabetes ini. Next. Nah, jadi gejala dari diabetes mellitus itu apa aja sih? Ini ada 2, yaitu gejala utamanya seperti sering kencing, terus cepat lapar, dan juga sering haus. Lalu untuk gejala tambahannya, ada berat badan menurun cepat tanpa penyebab yang jelas, kesemutan, terus gatal di daerah kemaluan wanita, keputihan pada wanita, luka sulit sembuh, penglihatan kabur, cepat lelah, dan mudah mengantuk. Selanjutnya, nah, tujuan dari diskusi pada pagi hari ini yaitu untuk mengetahui persepsi peserta terhadap diabetes mellitus tipe 2 pada remaja, dan juga upaya apa yang diketahui atau yang sudah dilakukan oleh peserta dalam menghadapi penyakit diabetes ini. Selanjutnya, untuk teknis diskusi pada pagi hari ini yaitu, pertama, fasilitator akan memberikan beberapa pertanyaan. Peserta dapat menjawab pertanyaan dengan waktu 2 menit di setiap pertanyaannya. Lalu yang kedua, peserta dapat menjawab pertanyaan dengan mengirim jawaban melalui kolom chat Zoom. Yang ketiga, layar akan memperlihatkan situs Jamboard yang akan menjadi alat pemandu diskusi pada pagi hari ini. Dan yang keempat, fasilitator akan membacakan notulensi diskusi setelah rangkaian acara berakhir. Nah, catatannya yaitu tidak ada jawaban yang benar dan salah, sehingga setiap narasumber dapat menuliskan jawabannya sesuai dengan pendapat dan pandangan masing-masing. Selanjutnya, untuk peraturan diskusi pada pagi hari ini yaitu dimohon untuk tetap menyalakan kamera sepanjang kegiatan berlangsung. Lalu tetap mematikan mic ketika tidak berbicara, dan jawaban merupakan pendapat murni masing-masing peserta, sehingga tidak perlu khawatir adanya jawaban benar atau salah. Nah, selanjutnya kita akan masuki sesi diskusi pada pagi hari ini yang akan dipimpin oleh Mbak Rahma Bianita. Kepada Mbak Rahma Bianita, saya persilahkan. Baik, halo semuanya, halo Mas-Mbak sekalian. Di sini saya akan memandu dalam sesi diskusi kali ini, di mana pada sesi ini kita akan mendiskusikan terkait beberapa pertanyaan tentang penyakit diabetes mellitus itu sendiri. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu, apa sih penyakit diabetes mellitus itu? Nah, menurut mbak-mbak sekalian yang ada di Zoom ini, menurut mbak-mbak sekalian, apa sih penyakit diabetes itu sendiri? Nah, untuk pendapat mbak-mbak sekalian bisa dituliskan dalam kolom chat Zoom. Kolom chat Zoom ya. Baik, sudah terdapat beberapa pertanyaan. Untuk yang lainnya bisa dapat ditunggu ya.
Baik, di sini sudah terdapat 10 pendapat dari Mbak-mbak sekalian. Untuk pendapat yang pertama, penyakit diabetes merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah. Lalu terdapat juga pendapat yang menyatakan bahwa penyakit diabetes merupakan penyakit yang mempengaruhi produksi insulin dalam tubuh. Lalu di sini menurut Mas-mbak sekalian, apakah pendapat yang pertama yaitu penyakit diabetes merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah, dan juga pendapat yang kedua yakni penyakit yang mempengaruhi produksi insulin dalam tubuh masih dalam pengertian yang sama atau dapat dikategorikan dalam kategori yang sama? Bagaimana Bapak sekalian? Baik, untuk Mbak Desti, apakah bisa mendengar suara saya? Iya. Ya, gimana nih Mbak, menurut pendapat Mbak Desti terkait dengan pendapat yang pertama dan juga pendapat yang kedua, di mana pendapat yang pertama penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah, dan juga pendapat yang kedua penyakit yang mempengaruhi produksi insulin dalam tubuh. Apakah pendapat ini masih dalam kategori yang sama atau memiliki pengertian yang sama, Mbak? Menurut aku di sini beda kategori. Oh, baik, jadi beda kategori ya, Mbak? Iya. Oke, terima kasih, Mbak. Sama-sama. Baik, selanjutnya tadi kita sudah membahas terkait dengan pendapat yang pertama, lalu juga pendapat yang kedua ternyata merupakan kategori yang berbeda. Lalu kemudian terdapat pendapat lainnya yang menyatakan bahwa penyakit diabetes merupakan sebuah penyakit kronis yang mempengaruhi cara tubuh dalam memproses gula. Apakah pendapat yang barusan saya sebutkan tersebut masih dalam kategori yang sama dengan pendapat yang pertama, yaitu penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah, atau pendapat yang sebuah penyakit kronis yang mempengaruhi cara tubuh memproses gula tersebut masuk dalam kategori penyakit yang mempengaruhi produksi insulin dalam tubuh atau merupakan kategori yang berbeda? Untuk Mbak Bella Salsabilah, mungkin bisa bantu dijawab. Menurut pendapat saya, masih dalam kategori yang sama. Baik, Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Berarti pendapat yang menyatakan bahwa sebuah penyakit kronis yang mempengaruhi cara tubuh memproses gula itu masih dalam kategori yang sama dengan penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah. Lalu untuk yang selanjutnya mungkin penyakit yang ditandai dengan kadar glukosa di atas normal pada darah bisa digabungkan dengan kategori yang pertama, kemudian penyakit yang disebabkan karena terlalu banyak mengkonsumsi gula, lalu juga penyakit yang menyebabkan banyak kadar gula di dalam darah, kemudian penyakit yang disebabkan oleh kadar gula darah yang tinggi, dan juga diabetes mellitus atau biasa kita kenal dengan penyakit kencing manis atau penyakit gula darah. Kemudian keadaan kondisi di mana memiliki kadar gula dalam darah di bawah normal bisa dijadikan satu. Baik, jadi untuk pertanyaan pertama kita telah mengkategorikan pendapat-pendapat dari mbak-mbak sekalian. Nah, menurut mbak-mbak sekalian di sini, apakah mbak-mbak setuju dengan pengkategorian ini atau mbak-mbak sekalian memiliki pendapat atau saran yang berbeda? Bagaimana, Mbak? Setuju. Oke, setuju ya Mbak. Saya anggap setuju ya. Baik, terima kasih. Lalu kemudian kita bisa next ke pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan yang kedua adalah apa yang menyebabkan remaja terkena penyakit diabetes? Untuk pendapatnya bisa di
tuliskan di kolom chat Zoom ya, Mbak. Terima kasih. Baik, sudah terpenuhi semuanya. Di sini terdapat pendapat yang menyatakan terkait dengan apa yang menyebabkan remaja terkena penyakit diabetes. Untuk pendapat yang pertama yaitu gaya atau pola hidup yang kurang sehat. Wah, benar banget nih. Kemudian terdapat pendapat yang kedua yaitu disebabkan karena faktor genetik keluarga yang memiliki riwayat diabetes. Nah, apakah pendapat yang pertama maupun juga pendapat yang kedua masih dalam pengertian ataupun masih dalam kategori yang sama? Untuk Mbak Niken Aditya mungkin bisa dibantu dijawab. Iya, itu masuk kategori yang sama sih. Baik, terima kasih Mbak Niken. Lalu kemudian pendapat-pendapat mana saja yang masih satu kategori dengan kategori yang pertama tadi, yaitu terkait dengan gaya atau pola hidup yang kurang sehat dan juga faktor genetik ataupun keluarga yang memiliki riwayat diabetes. Untuk Mbak Nadia Santika mungkin bisa dibantu dijawab. Mungkin kategori-kategori mana aja ya Mbak yang masih dalam satu kategori dengan kategori yang pertama? Kayak pola makan yang tidak dipantau, pola hidup yang tidak sehat, dan mengonsumsi makanan. Terus minum manis, konsumsi gula yang berlebih, terus yang terlalu sering makan junk food dan fast food. Baik, Mbak. Terima kasih atas pendapatnya. Lalu di sini kita masih memiliki beberapa pendapat yang belum tergabung dalam satu kategori. Apakah pendapat-pendapat ini masih dalam satu kategori yang sama atau yang berbeda? Yakni pendapat yang menyatakan bahwa keturunan, berat badan berlebih atau obesitas, kurang aktif bergerak, pola makan tidak sehat, banyak mengonsumsi makanan atau minuman manis. Apakah pendapat ini masih dalam satu kategori yang sama atau merupakan kategori yang berbeda? Untuk Mbak Amelia, bisa dibantu dijawab? Ya, ini masih bisa dikategorikan dalam kategori yang sama. Oke, baik. Terima kasih atas pendapatnya. Lalu di sini kita masih memiliki dua pendapat, yaitu terkait dengan memiliki keluarga dengan riwayat penyakit diabetes, obesitas, terlalu sering makan junk food, dan juga makanan manis. Apakah pendapat ini juga masih dalam kategori yang sama dan juga atau kategori yang berbeda? Mungkin bisa dibantu untuk di sini ada Mbak Safa Aulia. Iya Mbak, bisa dikategorikan satu hal yang sama penyebabnya. Oke, terima kasih Mbak atas pendapatnya. Oke, untuk yang terakhir nih, pendapat terakhir terkait dengan keturunan, berat badan berlebih atau obesitas dan juga kurang bergerak, mungkin ini juga bisa dikategorikan dalam kategori yang sama juga. Baik, untuk Mbak-mbak sekalian yang ada di room Zoom ini, apakah sudah setuju dengan pengkategorian dalam mengkategorikan penyebab remaja terkena penyakit diabetes atau memiliki saran atau pendapat yang berbeda? Bagaimana Mbak-mbak? Setuju. Oke, setuju semuanya kah? Saya anggap setuju ya Mbak-mbak. Terima kasih. Oke, bisa di next untuk pertanyaan yang selanjutnya.
Nah, di pertanyaan ketiga ini yaitu terkait dengan bagaimana sih gejala umum penyakit diabetes pada remaja yang mbak-mbak ini mungkin ketahui kayak gitu. Untuk jawabannya bisa dituliskan di kolom chat Zoom, Mbak. Oke, baik, sudah terpenuhi semuanya. Oke, di sini terdapat pendapat mengenai gejala umum diabetes. Ada yang menjawab bahwa banyak makan minum tapi BB turun. Lalu juga terdapat cepat lelah, mudah ngantuk, dan juga sering buang air kecil. Nah, untuk pendapat yang pertama terkait dengan banyak makan dan minum tapi BB turun yang merupakan gejala umum diabetes ini, apakah masih dalam pengertian yang sama atau dalam kategori yang sama, yaitu kategori yang pertama dengan pendapat yang kedua yaitu cepat lelah, mudah mengantuk, dan juga sering buang air kecil. Gimana nih menurut mbak-mbak sekalian, apakah masih dalam kategori yang sama? Menurut Mbak Lia Syifa, gimana nih Mbak pendapatnya? Menurut saya beda. Oke, terima kasih Mbak atas jawabannya. Jadi beda kategori ya Mbak. Yang pertama itu kategori yang satu, yang kedua itu kategori dua. Oke, baik, selanjutnya terdapat pendapat-pendapat lain dari mbak-mbak sekalian seperti luka jadi sulit sembuh. Nah, menurut mbak-mbak sekalian, kalau luka sulit sembuh itu masuk dalam kategori yang pertama atau kategori yang kedua atau mungkin beda kategori lagi? Gimana nih? Menurut Mbak Alvina, gimana nih Mbak? Masuk ke kategori yang pertama. Baik, Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Nah, di sini terkait dengan luka yang sulit sembuh, menurut pendapat kami merupakan kategori yang berbeda karena apabila luka yang sulit sembuh itu memang benar luka yang sulit sembuh merupakan gejala umum diabetes, tetapi dalam hal ini masih kurang ada hubungannya dengan banyak makan dan minum tapi BB juga turun. Nah, seperti itu ya Mbak. Terima kasih tadi atas jawabannya juga. Kemudian masih terdapat beberapa pendapat. Nah, menurut Mbak Liza, nah di sini itu terdapat 3 kategori. Menurut Mbak Liza, mana sih pendapat-pendapat yang masuk dalam kategori yang pertama nih Mbak Liza? Yang banyak makan minum tapi BB masih turun. Yang paling akhir, gejala umumnya suka mengantuk, mudah lelah, nafsu makan lebih tinggi nih. Di nafsu makan lebih tingginya ya. Sama mudah haus, Kak. Sebenarnya ada lagi sih di slide yang sana, mudah haus, mudah lelah, luka sulit sembuh. Cuman yang masuk kategorinya itu lebih yang ke mudah hausnya aja sih. Kalau yang mudah lelah sama luka sulit sembuh, beda kategori. Oke, terima kasih atas jawabannya, Mbak. Nah, di sini masih terdapat beberapa pendapat, yaitu terkait dengan seperti mudah lelah, kaki sering kesemutan. Mungkin mudah lelah ini termasuk dalam kategori yang kedua ya, Mbak-mbak sekalian. Lalu juga sering mengantuk, nah masuk dalam kategori yang kedua, yakni yang berwarna orange. Nah, gimana nih Mbak-mbak sekalian? Apakah Mbak-mbak setuju dengan pengkategorian ini atau mungkin nih ada beberapa saran atau pendapat terkait pengkategorian yang telah kita kategorikan bersama? Gimana Mbak-mbak? Apakah ada komentar atau setuju semuanya?
Setuju, Mbak. Oke, setuju ya Mbak. Baik, kita bisa nih next. Nah, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya nih, nah terkait dengan bagaimana sih hubungan antara maraknya jenis minuman manis di kalangan remaja dengan penyakit diabetes. Seperti yang kita tahu ya, sekarang tuh lagi marak-maraknya minuman manis nih yang banyak dikonsumsi sama remaja tanpa tahu berapa sih kadar gulanya gitu. Nah, menurut Mbak-mbak sekalian gimana sih hubungannya? Apakah berhubungan atau mungkin nggak ada hubungannya sama sekali nih? Nah, untuk pendapatnya bisa dituliskan di kolom chat Zoom ya, Mbak. Oke, sudah terdapat beberapa pendapat di sini, di mana semuanya pada sepakat bahwa terdapat hubungan antara maraknya jenis minuman manis di kalangan remaja dengan penyakit diabetes itu sendiri. Nah, di sini juga terdapat pendapat bahwa berhubungan dan dapat memicu penambahan angka diabetes pada remaja. Lalu juga ada yang menuliskan bahwa berhubungan dalam hal pemilihan konsumsi minuman. Lalu juga terdapat yang menuliskan bahwa pastinya sangat berhubungan nih. Nah, karena menurut saya minuman-minuman manis yang marak diperjualbelikan di luar sana mengandung banyak sekali gula yang bahkan kita tidak tahu porsinya. Nah, sangat benar sekali. Nah, di sini aku mau, karena kita udah sepakat bahwa sangat mempengaruhi ataupun juga sangat berhubungan, aku mau nanya pendapatnya Mbak siapa ya yang di sini? Mbak, mungkin aku nanya Mbak Bella Salsabila lagi nih. Nah, halo Mbak. Halo. Nah, karena kita udah sepakat nih Mbak, ada hubungan ataupun juga sangat mempengaruhi satu sama lain. Nah, menurut Mbak Bella Salsabila sendiri, nah hubungan antara maraknya jenis minuman manis di kalangan remaja dan juga penyakit diabetes nih, alasannya apa sih Mbak kalau aku boleh tahu? Menurut pendapat saya, karena kalangan remaja itu cenderung lebih suka makanan-makanan yang manis untuk meningkatkan mood gitu. Wah, bener banget ya Mbak. Apalagi minuman manis yang populer banget kayak gitu. Nah, kalau itu tadi pendapat dari Mbak Bella Salsabila. Kalau semisal aku nanya satu lagi nih sama Mbak Nadia Santika. Halo Mbak. Apakah suara saya masuk? Mbak Nadia? Ya, maaf, boleh diulangi pertanyaannya? Oke, tadi kan kita udah sepakat nih Mbak, bahwasannya ada hubungan atau keterkaitan nih saling mempengaruhi antara maraknya jenis minuman manis di kalangan remaja dengan penyakit diabetes. Nah, tadi ketika aku nanya Mbak Bella Salsabila, Mbak Bella ini bilang bahwa sangat berhubungan karena dengan minuman manis ini dapat meningkatkan mood remaja kayak gitu. Makanya para remaja ini sangat beresiko untuk memiliki penyakit diabetes. Nah, menurut Mbak Nadia Santika sendiri, gimana sih Mbak hubungan antara maraknya jenis minuman manis di kalangan remaja dan juga penyakit diabetes? Apakah ada alasannya kayak gitu? Hubungannya itu karena kan biasanya remaja itu kayak suka banget minum minuman yang kekinian gitu ya, kayak boba kayak gini. Makanya remaja itu kayak tertarik banget dan sering banget beli minuman-minuman terkini gitu. Jadi terkait berhubungan banget sih maraknya jenis minuman manis di kalangan remaja sama penyakit diabetes ini. Wah, benar banget Mbak. Makasih ya Mbak atas jawabannya. Sama. Oke, baik. Tadi itu kita sudah membahas terkait dengan bagaimana hubungan antara jenis minuman manis di kalangan remaja dan juga penyakit diabetes. Untuk kesimpulannya berarti sangat berhubungan ya Mbak-mbak semua. Oke, bisa di next. Nah, di sini terdapat
pertanyaan terakhir, yaitu terkait dengan bagaimana cara remaja untuk menghindari penyakit diabetes itu sendiri. Nah, menurut sepahamannya Mbak di sini, gimana sih caranya kita sebagai remaja untuk menghindari penyakit diabetes? Oke, untuk pendapatnya bisa dituliskan di kolom chat Zoom ya. Baik, sudah terpenuhi semuanya. Wah, di sini terdapat beberapa pendapat terkait cara remaja untuk menghindari penyakit diabetes seperti penerapan pola hidup sehat, kemudian juga rutin menjalani pengecekan gula darah, dan juga di sini juga tertulis bahwa mengontrol konsumsi gula. Lalu nih, Mbak sekalian, untuk pendapat terkait dengan penerapan pola hidup sehat. Nah, menurut Mbak Alvina Afifatur, nah penerapan pola hidup sehat. Nah, pendapat ini tuh mana-mana saja pendapat yang termasuk dalam kategori penerapan pola hidup sehat. Dengan pendapat yang pertama ini, Mbak. Untuk yang sesuai dengan pola hidup sehat itu, yang membatasi konsumsi fast food itu termasuk juga. Lalu tidak makan dan minum manis secara berlebihan. Tidak makan dan minum secara berlebihan. Lalu yang dengan mengatur pola makan, khususnya konsumsi gula, mengatur pola makan yang sebelah kanan pojok. Lalu yang menjaga pola hidup yang sehat dengan berolahraga. Mungkin dari saya cukup, bisa dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Oke, terima kasih Mbak atas pendapatnya. Nah, di sini sudah terdapat beberapa pendapat yang masuk dalam kategori pertama, yaitu terkait dengan penerapan pola hidup yang sehat. Lalu terkait dengan pendapat yang lainnya nih, seperti rutin menjalani pengecekan gula darah. Apakah pendapat ini, pendapat yang terkait dengan rutin menjalani pengecekan ini, masuk dalam kategori yang sama seperti dalam penerapan pola hidup sehat, atau memiliki pengertian atau kategori yang berbeda? Untuk Mbak Safa Aulia, mungkin bisa dibantu dijawab, Mbak. Iya, Mbak, izin menjawab. Yang memiliki penerapan pola hidup sehat itu yang ini, Mbak, mulai pola hidup sehat, olahraga, istirahat cukup, itu yang termasuk dalam hal sama. Terus mengontrol konsumsi gula juga termasuk dalam hal sama untuk penerapan pola hidup sehat. Oke, Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Tadi saya menanyakan terkait dengan pendapat yang lainnya nih, Mbak, terkait dengan rutin menjalani pengecekan gula darah. Apakah Mbak Safa ini setuju bahwa rutin menjalani pengecekan gula darah ini termasuk dalam kategori pertama atau masuk dalam kategori yang lainnya, yaitu kategori yang kedua? Seperti itu, Mbak. Dalam kategori yang sama, Mbak, untuk menjalani pengecekan gula darah. Oke. Terima kasih Mbak atas jawabannya. Kalau boleh saya tahu nih Mbak Safaulia, rutin menjalani pengecekan gula darah ini kan tadi Mbak bilang bahwa masih dalam kategori yang sama dengan penerapan pola hidup sehat. Nah, kira-kira Mbak punya gambaran atau punya alasan nggak? Kenapa sih rutin menjalani pengecekan gula darah ini termasuk dalam kategori yang pertama atau kategori yang menyatakan bahwa penerapan terkait dengan pola hidup yang sehat untuk menghindari penyakit diabetes itu sendiri? Iya, Mbak, soalnya kan sepengalaman dari keluarga saya, meskipun pola hidup sehat kita itu kayak olahraga teratur, terus membatasi konsumsi gula dilakukan, tapi tanpa controlling pengecekan gula darah, entah itu ke puskesmas atau rumah sakit, itu kayak apa ya, nggak menutup kemungkinan kita juga bisa terserang penyakit diabetes gitu. Jadi dengan diimbangi pola hidup sehat dan juga controlling ini bisa dapat meminimalisir terjadinya diabetes, Mbak. Wah, keren. Bagus banget, Mbak. Oke, terima kasih ya, Mbak, atas pendapatnya.
Nah, untuk pendapat yang terakhir yaitu terkait dengan menerapkan pola hidup sehat dengan tidak mengkonsumsi makanan atau minuman manis, saya setuju bahwa pendapat ini masuk dalam kategori yang sama, yaitu kategori yang pertama terkait dengan penerapan pola hidup sehat, yaitu kita harus menerapkan seperti rajin berolahraga, membatasi konsumsi fast food, lalu juga kita dapat mengontrol konsumsi gula, dan juga tak lupa kita juga harus rutin menjalani pengecekan gula darah. Baik, terkait jawabannya dan juga pendapatnya, apakah Mbak-mbak di Zoom ini setuju bahwasannya masuk dalam kategori yang sama semua, seperti itu? Setuju. Oke, setuju ya Mbak-mbak semua. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Nah, baik, untuk sesi diskusi ini saya cukupkan di sini. Lalu untuk sesi selanjutnya bisa dipandu oleh Mbak Wiwit. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Mbak Ramabianita yang telah memimpin jalannya diskusi pada hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah aktif dalam berdiskusi. Nah, selanjutnya kita punya kuis kecil-kecilan nih buat mbak-mbak semuanya di sini. Jadi nanti buat mbak-mbak yang bisa menjawab dengan benar dan mendapatkan poin paling tinggi akan mendapatkan hadiah dari kami. Ya, bisa tolong di-share screen. Oke, kita mulai kuisnya. Nah, berikut tata cara kuis yang akan kita laksanakan. Yang pertama, setiap peserta berkesempatan untuk menjawab pertanyaan kuis yang kami berikan. Kedua, kami akan memberikan pertanyaan satu persatu. Tiga, ketika pertanyaan sudah ditampilkan, peserta dapat segera raise hand dan menjawab pertanyaan tersebut. Keempat, peserta yang tercepat akan dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. 5. Saat peserta tersebut menjawab, peserta lain yang sudah raise hand dimohon untuk menghentikan raise hand-nya atau lower hand. 6. Jika peserta pertama salah dalam menjawab, maka akan diberikan kesempatan lagi untuk peserta lain merebut kesempatannya. Begitu juga seterusnya. Lalu yang ketujuh, kembali lagi seperti peraturan awal, peserta yang dipersilakan untuk menjawab adalah peserta tercepat. 8. Jika peserta menjawab dengan benar, maka ia akan mendapatkan 10 poin. 9. Poin yang didapat peserta akan dicatat dan dijumlahkan oleh kami. 10. Di akhir kuis akan diumumkan peserta dengan perolehan poin terbanyak. Dan peserta dengan poin terbanyak akan menjadi pemenang serta memperoleh hadiah yang telah kami siapkan. Nah, baik. Boleh kita mulai kuisnya dari sekarang. Next. Pertanyaan pertama, aktivitas manakah yang dapat mencegah diabetes DM tipe 2? Oke. Di sini sudah ada 2 orang yang menjawab. Boleh yang pertama terlihat di layar yaitu Mbak Liza. Kepada Mbak Liza dipersilakan. Yang B, Kak, olahraga. Oh, yakin Mbak jawabannya itu? Yakin dong. Oke, coba kita lihat ya jawabannya. Yeay, jawabannya benar. Selamat Mbak Liza. Oke, jadi tadi itu kan juga ada pilihan jawaban minuman boba ya. Nah, seperti kita tahu kalau minuman boba itu akhir-akhir ini lagi viral gitu kan. Nah, kenapa jawabannya bukan itu? Karena kadar gula yang terdapat dalam beberapa campuran boba itu bisa menjadi sangat tinggi. Jadi kalau tapiokanya sendiri yang buat bahan pembuatan bobanya itu tuh dalam secangkir itu aja udah mengandung 500 kalori gitu. Sedangkan nanti juga dicampur sama susu dan gula-gula yang lainnya. Jadi kan itu bakal lebih 500 gitu jumlah kalorinya. Jadi dengan jumlah kalori yang sangat banyak itu nanti dapat meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit termasuk obesitas, diabetes, dan gangguan kesehatan yang lain. Jadi benar ya jawabannya itu yang B, aktivitas fisik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Mitos atau fakta, penyandang diabetes tidak dapat mendonorkan darahnya. Oke. Yang pertama terlihat di sini ada Mbak Alvina. Gimana Mbak jawabannya? Mitos. Mitos. Oke. Yakin Mbak kalau itu mitos? Yakin dong. Kalau boleh tahu, apa sih alasannya kok bisa menjawab mitos?
Karena kan pasti apa ya, penyandang diabetes itu kan dapat melakukan donor darah sama gula darahnya dapat terkendali kayak gitu. Oh, oke. Coba kita lihat apakah jawabannya benar atau salah. Next. Yeay, jawabannya benar. Selamat kepada Mbak Alvina. Ya, jadi itu mitos ya, teman-teman. Faktanya itu penyandang diabetes dapat melakukan donor darah selama gula darahnya itu terkendali. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apakah benar bahwa pada penderita diabetes tipe 2 wajib suntik insulin? Oke, teman-teman ini cepat banget ya jawabnya. Jadi kita pilih yang pertama kali terlihat yaitu Mbak Liza. Gimana Mbak, apa jawabannya? Enggak Kak, enggak perlu. Salah. Salah, oke. Kita lihat jawabannya. Yeay, benar. Jadi pada penderita diabetes tipe 2 itu tidak harus menggunakan suntik insulin ya, karena tubuh penderita tersebut sebenarnya masih dapat memproduksi insulin. Namun sel tubuhnya itu kurang peka terhadap keberadaan insulin. Jadi beda dengan tipe 1, yaitu yang diharuskan untuk suntik insulin karena diabetes tipe 1 ini disebabkan oleh kondisi autoimun yang membuat sel-sel dalam pankreas yang memproduksi insulin itu rusak. Oke, masih ada beberapa pertanyaan nih buat teman-teman. Jadi masih terbuka banget kesempatannya. Next. Nah, apakah kalian tahu kapan diperingati sebagai Hari Diabetes Dunia? Kepada Mbak Alvina yang pertama kali terlihat, dipersilakan. B 14 November. Yakin, Mbak? Iya. Oke, coba kita lihat jawabannya. Yeay, benar. Selamat kepada Mbak Alvina. Selanjutnya, ke pertanyaan terakhir. Sering BAK, cepat lelah, banyak makan dan minum, namun BB turun merupakan gejala diabetes. Oke. Yang pertama kali terlihat di sini, Mbak Liza. Dipersilakan buat Mbak Liza. Benar, Kak. Yakin, Mbak? Benar. Oke, coba kita lihat jawabannya. Yeay, benar. Jadi dari Kemenkes sendiri itu udah mengeluarkan poster yang isinya itu gejala penyakit diabetes mellitus secara umum dan juga gejala tambahan. Di sini dapat kita lihat ya berapa gejalanya. Nah, dari kuis tersebut kita peroleh, jadi udah nentuin nih kita siapa pemenang dari kuis tersebut. Oke, aku bacain dulu buat poin-poin yang diperoleh dari masing peserta yang udah menjawab. Pertama, Mbak Alvina mendapatkan poin 20. Lalu ada Mbak Liza yang mendapatkan poin 30. Jadi pemenang dari kuis hari ini yaitu Mbak Liza. Oke, selamat Mbak Liza. Nanti akan kami hubungi buat pemberian hadiahnya ya Mbak. Terima kasih buat teman-teman yang sudah aktif untuk menjawab dan mencoba untuk raise hand. Oke. Selanjutnya yaitu setelah kuis ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh notulen pada pagi hari ini. Dipersilakan kepada Mbak Syafira untuk membacakan kesimpulan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan notulensi atau kesimpulan dari diskusi kita kali ini. Dari Metaplan pada pagi hari ini dapat disimpulkan bahwa para peserta sudah cukup mengerti apa yang dimaksud dengan diabetes itu sendiri, yaitu kondisi di mana kadar gula dalam darah yang cukup tinggi. Lalu selanjutnya terkait dengan pandangan peserta terhadap penyebab diabetes mellitus tipe 2 dilihat dari pendapat dan jawaban dari para peserta dapat dikategorikan menjadi satu kategori, yaitu diabetes disebabkan pola hidup yang kurang sehat, faktor genetik, dan mengkonsumsi makanan yang tidak bergizi. Oleh karena itu, solusi yang dapat kami berikan kepada para peserta yaitu dengan menjalani pola hidup sehat serta melakukan pengecekan kadar gula darah secara rutin. Sekian notulensi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Safira. Ya, jadi semoga teman-teman di sini dapatkan manfaat dari sesi diskusi pada pagi hari ini dan juga bisa menerapkan pola hidup sehat ya. Jadi boleh kalau misal mau minum boba-bobaan gitu, tapi jangan sering-sering, terus jaga jangan rebahan aja. Juga olahraga gitu ya teman-teman. Biar kita tuh sehat dan terhindar dari diabetes ini. Nah, karena tadi kita udah berdoa di awal acara, maka kita tutup juga dengan doa. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Tiada kata cukup untuk berdoa. Akhirnya kita sampai juga di penghujung acara. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami di sesi diskusi pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila banyak kata yang salah dari kami. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Untuk teman-teman yang memiliki aktivitas atau kegiatan lain, bisa dipersilakan untuk meninggalkan room Zoom. Terima kasih Mbak-mbak semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak. Izin ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya.